Kisah Legenda Keris Nogo Sosro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-180. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Karebet menggeram betapa ia menjadi marah bukan main. Kini ia tidak boleh ragu-ragu lagi. Kalau ia terpaksa membunuh, maka sekali lagi ia meyakinkan dirinya bukan salahnya. Dengan demikian maka kembali Karebet menerapkan aji lembu sekilan dalam puncak kemampuannya. Ia sadar bahwa Sambirata masih akan berhasil menembus ajiannya itu. Namun pasti tidak akan berbahaya. Juga Sembada tidak akan membahayakan jiwanya. Tetapi senjata-senjata tajam itu pun perlu mendapat perhatiannya. Dengan kekuatan yang baik maka senjata itu pun akan mampu menembus benteng pertahanannya meskipun tidak dapat membunuhnya dengan sekali tusuk. Namun kalau luka itu menjadi bertambah-tambah dan darahnya mengalir terlalu banyak, maka keadaan itu pasti akan menimbulkan bahaya. Kini Karebet itu pun sudah siap dengan puncak keterampilannya. Seperti sikatan berloncatan di rerumputan hijau, Karebet menghindari setiap serangan lawannya. Dan bahkan beberapa orang telah terpelanting dan terbanting jatuh. Namun sentuhan-sentuhan Karebet yang harus mempertahankan diri dari setiap serangan itu, maka tekanan-tekanan lawan-lawannya masih saja terasa menjadi semakin berat. Meskipun demikian Karebet sama sekali tidak gentar. Ia melihat bahwa hanya dua orang di antara mereka yang harus mendapat perhatiannya yang khusus, Sambirata dan Sembada dari Kedung Wuni. Demikianlah maka perkelahian itu menjadi semakin lama semakin seru. Beberapa orang murid Sambirata itu sama sekali tak berdaya menghadapi kelincahan Karebet. Mereka menjadi benar-benar tidak dapat mengerti bahwa setiap kali mereka menusukkan pedang-pedang mereka, maka seakan-akan mereka sama sekali tak menyentuh tubuh lawannya, meskipun lawannya tidak berusaha untuk menghindar. Hanya dalam kesempatan-kesempatan yang sangat baik, selagi mereka sempat mengerahkan segenap kekuatannya, maka pedangnya dapat menggores kulit Karebet dan beberapa tetes darah mengalir dari luka itu. Namun setiap tetes darah yang tumpah seakan-akan merupakan tetesan minyak yang menyirami api kemarahan di dalam dada anak muda dari Tingkir itu. Betapa kemudian ia tidak lagi mengendalikan dirinya. Dengan kecepatannya bergerak, maka ia pun segera berhasil menjatuhkan beberapa lawannya. Murid-murid Sambirata itu jatuh bangun tak henti-hentinya. Sekali-kali mereka merasa bahwa lawannya yang hanya seorang itu akan segera binasa. Namun lain kali seakan-akan terasa gunung runtuh menimpa dadanya. Seperti beribu-ribu kunang terbang di sekitar rongga mata mereka. Dalam kesesakan nafas itu, mereka berkali-kali mendengar kawan-kawannya yang mengadu dan jatuh menimpanya. Apabila seorang di antara mereka mampu merangkak bangun, maka seorang yang lain terbanting jatuh, sehingga mereka seakan-akan sama sekali tak berarti. Tetapi mereka sedang bertempur di hadapan guru mereka. Betapapun punggung mereka serasa telah patah, tetapi dengan kekuatan-kekuatan mereka yang terakhir, mereka masih juga mencoba bangun, berdiri dan bergeser setapak demi setapak di sekitar perkelahian itu. Untuk sesaat kemudian dada mereka serasa meledak karena sentuhan-sentuhan tangan atau kaki Karebet.
Dalam saat-saat berikutnya, meskipun tampaknya beberapa orang masih juga berdiri mengitari tempat perkelahian itu, namun sebenarnya tidak lebih dari Sembada dan Sambirata berdualah yang berkelahi mati-matian. Dengan kekuatan ajian masing-masing, mereka mencoba untuk membunuh anak yang aneh itu. Dalam pada itu Karepet pun merasakan tekanan-tekanan yang berat dari kedua orang itu. Mereka masing-masing ternyata tidak lebih dari Tumenggung Prabasemi. Namun karena kekuatan mereka bergabung, maka Karepet benar-benar menghadapi pekerjaan yang sangat berat. Aji Lembu Sekilannya terasa sesekali terguncang dan sekali-kali terasa bahwa dalam kesempatan-kesempatan itu kekuatan-kekuatan ajian lawannya berganti-ganti dapat menembusnya meskipun tidak terlalu dalam. Namun apabila hal itu berlangsung lama, maka ada kemungkinan pertahanannya menjadi semakin lemah. Meskipun orang-orang lain, kecuali kedua orang itu hampir tak berarti bagi Karepet, namun mereka telah memecahkan beberapa pemusatan perhatiannya, sehingga sesaat kemudian dengan penuh kemarahan, maka orang-orang itu satu demi satu dilumpuhkannya. Dan kini yang terakhir adalah Sembada dan Sambirata. Keduanya tampaknya masih cukup segar untuk melawannya, meskipun kedua orang itu pun sebenarnya menjadi gelisah pula menghadapi Aji Lembu Sekilan. Kini Karepet benar-benar dapat memusatkan segenap perhatiannya. Sekali-kali ia berpaling kepada orang-orang yang bergelimpangan di sana-sini. Ada di antara mereka yang masih mencoba bangkit, namun ternyata tenaga mereka seakan-akan telah terhisap habis, sehingga kembali mereka tak berdaya, jatuh di tanah. Sambirata yang melihat muridnya tak berdaya itu mengumpat tak habis-habisnya. Katanya, "Tikus-tikus malang, ternyata kalian sama sekali tak dapat dibanggakan sebagai seorang murid Sambirata." Murid-murid itu pun mengeluh di dalam hati, tetapi mereka bergumam pula di dalam hati, "Jangankan aku, sedang guru sendiri pun tidak juga segera dapat menguasai lawan yang hanya seorang diri itu." Karepet kemudian sama sekali tak memperhatikan lagi mereka yang telah terkapar di tanah. Yang dihadapinya kini adalah Sembada dan Sambirata. Kedua orang ini benar-benar berhasrat akan membunuhnya. Sesaat kemudian pertempuran pun berkobar pula dengan sengitnya. Sembada dan Sambirata berjuang dengan sepenuh tenaga. Meskipun mereka bukan datang dari perguruan yang sama, namun mereka segera dapat menyesuaikan diri mereka. Berganti-ganti mereka menyerang dengan kedahsyatan ajian masing-masing, seperti sepasang burung alap-alap yang menyambar-nyambar mangsanya. Tetapi Karepet benar-benar memiliki kelincahan yang tak mereka sangka-sangka. Di samping perisainya yang luar biasa Aji Lembu Sekilan, betapa dahsyatnya serangan-serangan Sembada dan Sambirata, namun Mas Karepet itu masih saja mampu mempertahankan dirinya. Meskipun demikian, sekali-kali pertahanannya terguncang pula oleh kekuatan-kekuatan Aji lawannya, sehingga sekali-kali Mas Karepet mampu pula didorongnya jatuh. Namun demikian ia jatuh, segera ia melenting berdiri, siap melawan dengan lambaran ilmunya, Lembu Sekilan. Tetapi betapapun Karepet berjuang dalam keadaannya itu, namun ternyata bahwa lawannya bukan seorang Prabasemi, tetapi kini lawannya yang berjumlah 2 orang itu ternyata berhasil menggabungkan kekuatan mereka dengan baiknya, sehingga sekali-kali mereka berdua berhasil bersama-sama menghantamkan kekuatan ajinya atas tubuh Mas Karepet yang masih muda itu. Dengan demikian,
Maka Mas Karepet itu semakin lama menjadi semakin terdesak karenanya, dan tekanan ini telah membakar jantungnya. Kemarahannya semakin lama menjadi kian memuncak, seakan-akan telah mendidihkan seluruh darahnya. Ia tidak mau mati karena Pokal Prabasmi. Meskipun pusat kemarahannya berkisar kepada Tumenggung Prabasmi, dan meskipun disadarinya bahwa kedua orang yang datang bersama murid-muridnya itu tidak lebih dari orang-orang suruhan yang ingin mendapatkan upah karena perbuatannya itu, namun apabila tak dimilikinya cara lain, maka cara satu-satunya untuk menyelamatkan dirinya adalah dengan membunuh lawan-lawannya. Karena itu, Karepet yang marah itu masih mencoba untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukannya. Kalau ia terpaksa membunuh dan perbuatannya itu didengar oleh Sultan, maka apakah Sultan tidak menjadi semakin murka kepadanya? Karena itu maka untuk terakhir kalinya, Karepet itu mencoba mencegah bencana yang semakin berlarut-larut. Katanya, "Kakang Sembada, aku minta Kakang berpikir sekali lagi. Apakah yang Kakang lakukan itu sudah Kakang anggap benar?" Sembada masih menyerang Karepet dengan dahsyatnya. Meskipun demikian ia sempat juga menjawab, "Jangan banyak bicara, aku bukan anak-anak." Dengan tangkasnya Karepet menghindari serangan yang ganas itu. Namun tiba-tiba Sambirata memotong gerakannya sambil berputar setengah lingkaran. Tangan Sambirata yang terjulur itu tidak mengenai sasarannya, tetapi cepat ia meloncat sekali lagi. Ajinya yang dahsyat terayun tepat mengarah tengkuk Karepet. Karepet yang masih berusaha untuk menghindar, namun kesempatannya terlalu sempit. Yang dapat dilakukan adalah meloncat surut selagi ia masih berjongkok. Gerakan-gerakan khusus yang sulit dilakukan oleh orang lain. Karena itu Sambirata terkejut bukan buatan. Sekali lagi serangannya tak mengenai lawannya. Tetapi dalam pada itu Sembada telah siap dengan serangannya pula. Demikian Karepet menyentuh tanah. Sembada meloncat dengan cepatnya melontarkan aji sapu anginnya ke arah punggung lawannya. Kali ini kesempatan Karepet benar-benar sangat sempit. Karena itu ia hanya dapat berputar. Dan dengan puncak kekuatan aji lembu sekilan yang dimiliki, ia melawan pukulan aji sapu angin. Ternyata dengan gerakan yang pendek itu, pukulan Sembada tidak tepat mengenai sasarannya. Tangannya itu hanya mampu menyentuh pundak Karepet, sedang pundak Karepet telah dilindungi pula oleh lembu sekilan, sehingga pukulan yang meleset itu sama sekali tak mampu menerobos perisai Karepet yang dahsyat itu. Sembada menggeram. Namun kali ini serangan Karepetlah yang menyambar perutnya. Dengan berputar pada satu kakinya, Karepet membuat serangan dengan kakinya menyambar lawannya dengan dahsyatnya. Sedangkan itulah yang tidak disangka-sangka. Karena itu, maka Sembada dengan tergesa-gesa meloncat surut. Namun Karepet tidak membiarkannya. Sekali ia meloncat maju, dan sekali lagi kakinya menjulur lurus ke dada lawannya. Serangan itu sedemikian cepatnya sehingga Sembada tak mampu lagi untuk mengelak. Karena itu maka dengan sepenuh tenaga dilawannya serangan Karepet itu dengan aji sapu angin, sehingga terjadilah benturan yang dahsyat antara aji lembu sekilan yang melindungi serangan Karepet melawan aji sapu angin. Sembada itu pun tergetar surut beberapa langkah, namun Karepet pun terlontar pula mundur. Aji lembu sekilan dalam patrap penyerangan memang tidak sekuat dalam patrap pertahanan. Karena itu terasa pula nyeri-nyeri menjalari tubuh anak muda dari tingkir itu.
Apalagi sesaat kemudian, Sambirata telah melontarkan serangannya pula, sehingga Karebet yang belum memiliki keseimbangan yang mantap itu terpaksa menjatuhkan diri dan berguling beberapa kali menghindari kekuatan aji Sambirata. Keadaan Karebet semakin lama benar-benar menjadi semakin sulit. Aji lembu sekilannya beberapa kali telah berhasil diguncangkan oleh kekuatan aji kedua lawannya bersama-sama. Meskipun demikian, ia masih berteriak, "Kakang Sembada dan Paman Sambirata, aku kini memperingatkan kalian untuk yang terakhir kalinya. Pergilah dan katakan kepada Prabasemi bahwa Karebet telah mati. Aku tidak akan datang ke Demak sebelum Sultan mengampunkan kesalahanku. Dalam waktu yang tidak tertentu itu, mudah-mudahan Prabasemi telah melupakan dendamnya kepadaku." Yang terdengar kemudian adalah suara Sembada dan Sambirata tertawa hampir bersamaan. Tetapi suara Sembada yang lebih kasar dari Sambirata itu ternyata jauh lebih keras. Katanya di antara gelak tawanya, "Hai anak yang bernasib jelek, sesaat sebelum kau mati, kau masih punya waktu untuk menyombongkan dirimu." Dan terdengar Sambirata berkata pula, "Angger ternyata menyadari kesulitan yang Angger alami. Menyerahlah supaya Angger tidak menjadi lelah. Perjalanan ke akhirat masih panjang. Dengan demikian, Angger masih menyimpan sisa tenaga untuk perjalanan itu." Karebet menjadi marah bukan alang kepalang. Matanya kini memancar hijau kebiru-biruan sebagaimana sinar matahari mau di kegelapan. Dengan parau terdengar suaranya gemetar karena marah. "Kalau begitu terserahlah, aku tidak mau mati. Bagiku lebih baik membunuh daripada dibunuh tanpa sebab." Sekali lagi Sembada dan Sambirata tertawa, tetapi tiba-tiba suaranya terputus karena melihat Karebet meloncat mundur. Dengan pancaran mata yang aneh, biru kehijauan Karebet memandang kedua lawannya berganti-ganti. Kemudian dengan wajah tegang anak muda itu menggosokkan kedua telapak tangannya, meloncat dengan garangnya dan tegak di atas kedua kakinya yang renggang. Sesaat kemudian ditekuknya kedua lututnya, siap melontarkan serangan yang dahsyat. Aji Rok-Rok Asem. Sebenarnya lah Karebet pada saat itu telah benar-benar kehilangan pengamatan diri karena guncangan pada aji lembu sekilan akibat serangan-serangan kedua lawannya bersama-sama. Maka hatinya pun serasa diguncang-guncang. Karena itu, maka pada saat terakhir ia tidak mampu menahan kemarahannya, sehingga bulatlah tekadnya untuk membunuh saja kedua lawannya dengan aji Rok-Rok Asem. Sembada dan Sambirata yang melihat sikap Karebet segera menyadari keadaan mereka. Selagi Karebet belum menggunakan aji lain daripada lembu sekilan, mereka telah menemui banyak kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Apalagi kalau anak muda itu kemudian mempergunakan kekuatan terakhirnya. Karena itu, tanpa saling berjanji mereka meloncat saling mendekat, dan tanpa berjanji mereka menyiapkan kekuatan aji mereka bersama-sama untuk melawan aji yang akan dilontarkan oleh Karebet itu. Tetapi tiba-tiba terjadilah suatu hal yang sama sekali tidak mereka sangka-sangka, tidak oleh Karebet maupun Sembada dan Sambirata. Ketika mereka telah hampir sampai pada puncak ketegangan karena pengerahan aji masing-masing, maka tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara. Suara itu tidak demikian kerasnya, namun benar-benar langsung mempengaruhi isi dada mereka. Belum lagi mereka menyadari keadaan mereka masing-masing, tiba-tiba dari balik rumpul yang lebat sebuah bayangan meloncat dekat di antara mereka dan dengan sengaja seakan-akan melerai pertempuran.
Yang menjadi sangat terkejut di antara mereka adalah Karebet. Sesaat ia terpaku di tempatnya, namun kemudian bahkan ia memperkuat getaran yang bergerak di dalam tubuhnya. Kembali ia memusatkan segenap kekuatan lahir batin untuk mengeterapkan aji rok-rok asem. Bahkan kemudian terdengar ia menggeram. Pandangan matanya erat melekat pada orang yang baru datang itu. Orang itu masih berdiri diam, tertawanya menjadi lirih, dan sesaat kemudian terdengar ia berkata, "Sudahlah Karebet, lepaskan dulu pemusatan tenaga itu." Tetapi Karebet masih tetap dalam sikapnya. Setiap saat ia dapat meloncat sambil melepaskan aji rok-rok asem. Ia tidak mau menjadi korban dari persoalan yang berbelit-belit itu. Karena itu, kembali ia menggeram dan berkata, "Pasingsingan, apakah kau menjadi seraya Tumenggung?" Orang yang datang itu terkejut, namun kembali ia tertawa lirih. Sambil memandangi jubahnya ia berkata, "Ya, aku memang mirip dengan Pasingsingan. Aku juga mempunyai ciri-ciri yang serupa." Mendengar jawaban itu Karebet menjadi bimbang sesaat, namun ia tidak mau terpengaruh karenanya. Dengan demikian ia masih tetap dalam sikapnya. Sedang dua orang yang lain terkejut pula mendengar Karebet menyebut orang itu Pasingsingan. Namun itu juga pernah mereka dengar, namun seperti sebuah dongengan yang tak pernah mereka pahami. Tetapi yang mereka dengar pun mengatakan bahwa Pasingsingan memang mengenakan jubah berwarna abu-abu dan menggunakan topeng. Kini orang yang berdiri di hadapan mereka mengenakan jubah serta topeng untuk menutupi wajahnya. Sesaat kemudian kembali terdengar orang itu berkata, "Karebet, jangan segera berprasangka. Aku datang untuk melerai perkelahian yang tak ada gunanya ini." Karebet memandang orang itu dengan seksama. Dengan penuh kewaspadaan ia bertanya, "Apa sebabnya kau melerai perkelahian ini?" Kembali orang itu tertawa. Kemudian kepada Sembada ia berkata, "Kisanak, lepaskan maksudmu untuk membunuh anak muda ini. Sebab dengan demikian, kalian telah melakukan kesalahan yang sangat besar." Sesaat Sembada dan Sambirata saling berpandangan, namun kemudian terdengar Sembada berkata, "Siapakah kau sebenarnya?" "Namaku dan diriku sama sekali tidak penting bagimu. Namun aku minta, pikirkan sekali lagi, apakah keuntunganmu dengan membunuh Karebet?" Kembali Sembada dan Sambirata terdiam. Namun seperti Karebet mereka pun memandang orang yang tegak di hadapan mereka dengan jubah yang keabu-abuan itu dengan tidak berkedip. Sehingga sesaat kemudian terdengar orang itu berkata, "Sekarang pulanglah kalian ke rumah masing-masing. Karebet ke Tingkir dan kalian berdua serta kawan-kawan kalian kembali ke Demak." Sembada mengerutkan keningnya. Sekilas terbayang sebuah timang emas berteretes berlian. Kalau ia pulang sebelum berhasil membunuh Karebet, maka timang itu akan lepas dari tangannya. Dan yang dilakukannya bersusah payah ini tak akan ada artinya sama sekali. Berlari menerobos hutan dan ladang untuk segera dapat mendahului perjalanan Karebet. Tiba-tiba, ketika mereka sudah hampir pada saat yang menentukan, seseorang minta kepada mereka untuk pulang saja dengan tangan hampa. Tetapi betapapun juga kehadiran orang itu benar-benar mempengaruhi perasaannya. Meskipun demikian, Sembada berkata pula, "Aku telah menempuh suatu perjalanan yang jauh. Telah kulakukan pula berbagai usaha untuk menyelesaikan pekerjaanku. Kini sesaat sebelum pekerjaanku selesai, kau datang mengganggu kami." "Jangan marah Kisanak," sahut orang bertopeng itu. "Aku hanya mencegah, janganlah terjadi permusuhan di antara sesama." Sambirata mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia pun berkata, "Apakah hubunganmu dengan Karebet itu?" Orang itu menggeleng. "Tidak ada," katanya.
Oleh jawaban itu, maka Sambirata berkata pula, "Katamu demikian, biarlah kami menyelesaikan urusan kami masing-masing. Sebaiknya kau jangan mencampuri urusan orang lain yang tak kau ketahui ujung pangkalnya." Orang bertopeng itu mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian terdengarlah suaranya parau dari belakang topengnya. "Kenapa kalian berdua berusaha membunuh Karebet?" Sambirata diam sejenak, kemudian jawabnya, "Itu adalah urusan kami." Kembali orang bertopeng itu mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian gumamnya, "Aku yakin bahwa kalian mempunyai cukup alasan untuk melakukannya. Kalau tidak, maka perbuatan itu pasti tidak akan kalian lakukan. Tetapi apakah alasan itu dapat dimengerti oleh orang lain? Itulah yang kadang-kadang menjadi persoalan." Sembada yang keras hati itu menggeram. Katanya, "Kalau kau sudah tahu alasan kami, apakah kau tidak akan mengganggu kami?" "Tergantung pada alasan itu," sahut orang berjubah itu. "Kalau aku cukup mengerti, maka aku tidak akan mengganggu kalian." "Jangan terlalu sombong," bentak sembada yang kasar itu. "Apakah dengan demikian kami akan terpengaruh karenanya? Apakah apabila kau mencoba mengganggu sekalipun, maka kami tidak akan menyelesaikan pekerjaan kami?" Orang berjubah itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, "Kisanak benar. Meskipun aku mencoba mengganggu sekalipun, namun aku tidak akan dapat berbuat banyak. Tetapi bukankah setidak-tidaknya dengan demikian aku akan memperlambat pekerjaan kalian?" "Bagus, bagus!" teriak sembada yang tidak sabar. "Kami adalah keluarga Dadungawu, anak muda yang dibunuh oleh Karebet itu." "Hei!" Bukan main terkejut hati Karebet. Ia sama sekali tidak mengenal nama Dadungawu dan ia sama sekali tidak melakukan pembunuhan. Karena itu maka segera ia memotong. "Bohong! Aku tidak pernah mengenal seseorang yang bernama Dadungawu." "Aku sudah menyangka bahwa kau akan ingkar," sahut sembada. "Watakmu yang licik dan sifat-sifatmu yang sombong itu adalah gabungan dari wujud seorang pengecut yang sebenarnya." "Jangan membual!" teriak Karebet yang menjadi semakin marah. "Katakan yang sebenarnya. Bukankah kau seraya Tumenggung Prabasemi?" Sambirata tertawa. Katanya, "Sudah aku katakan, tak ada gunanya untuk mempersoalkan. Apakah sebabnya kami akan membunuh anak muda yang malang itu? Mau tidak mau, salah atau benar, keputusan kami akan kami lakukan." Kata-kata itu benar-benar membakar hati Karebet. Dengan serta-merta ia berteriak, "Minggirlah! Kalau kau bukan Pasingsingan, aku tidak tahu bagaimana aku akan menyebutmu. Tetapi jangan mengganggu perkelahian ini. Aku pun sudah memutuskan pula untuk mengakhiri perkelahian yang memuakkan ini." Kata-kata itu benar-benar berkesan di hati Sembada dan Sambirata. Mau tidak mau mereka pun harus berpikir tentang kata-kata itu. Meskipun demikian, mereka telah terlanjur terlibat dalam persoalan itu. Dengan demikian, maka mereka tidak akan dapat berhenti di tengah jalan. Meskipun lawan mereka benar-benar mempunyai kekuatan yang tak mereka sangka-sangka. Tetapi orang berjubah itu masih berdiri saja di tempatnya. Bahkan ia masih berkata, "Jangan berusaha saling membunuh. Apakah tidak ada cara-cara lain yang lebih baik daripada saling membunuh?" "Tidak ada," sahut Sembada, "kecuali kalau Karebet mau membunuh dirinya." Ucapan itu seolah-olah sebuah bara api yang menyentuh telinga Mas Karebet. Karena itu, hampir saja ia meloncat menyerang Sembada. Namun tiba-tiba dengan penuh perbawa orang berjubah itu berkata, "Karebet, jangan lakukan. Seharusnya kau mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang masak sebelum kau berbuat sesuatu."
Karebet tertegun mendengar peringatan itu, namun kemarahannya yang telah membakar seluruh isi dadanya itu alangkah sukarnya untuk dikendalikan. Tetapi dalam pada itu orang berjubah itu berkata seterusnya, "Karebet, kau sekarang adalah orang buangan. Aku mendengar hal itu sebelum kau bertengkar dengan Tumenggung Prabasemi. Karena itu, keadaanmu sama sekali tidak menguntungkan setiap perbuatanmu. Kalau sampai terjadi kau membunuh seseorang dan berita itu terdengar oleh Sultan, maka hukuman akan menjadi berlipat ganda. Sebab Sultan akan menjadi semakin murka kepadamu. Pada saat kau bertempur melawan Prabasemi pun, hampir-hampir aku mencegahmu. Namun ketika aku tahu bahwa kau sadari keadaanmu, maka niatku itu pun aku urungkan." Karebet terkejut mendengar kata-kata itu. Kalau demikian, maka orang berjubah itu telah mengikutinya sejak ia meninggalkan Demak. Orang itu ternyata melihat bahwa ia telah bertengkar dengan Tumenggung Prabasemi, sehingga daripadanya ia mengetahui bahwa kini ia adalah orang buangan. Namun dalam pada itu, peringatan yang diberikan kepadanya benar-benar telah menyentuh hatinya. Peringatan yang sebenarnya sejak semula telah dipikirkannya, tetapi ketika kemarahannya telah memuncak serta hidupnya sendiri telah terancam, maka pertimbangan-pertimbangan itu lenyap dari kepalanya, dan kini ia mendengarkan dua orang lain yang tidak dikenalnya. Tetapi peringatan yang diucapkan oleh orang berjubah itu telah menyalakan kemarahan Sembada dan Sambirata. Orang berjubah itu seakan-akan mengatakan bahwa Karebet itu pasti akan berhasil membunuh mereka berdua. Meskipun mereka datang hanya sekedar untuk mendapatkan timang emas, dan meskipun harga nyawanya jauh lebih mahal dari harga timang emas itu, namun mereka tidak mau pula bahwa harga diri terlalu direndahkan. Karena itu, maka terdengar Sembada menjawab, "Hei, orang bertopeng, pergilah, jangan ribut tentang nyawa kami. Apakah kau sangka bahwa Karebet itu dapat membunuh kami berdua? Kalau kau sudah melihat sejak permulaan dari perkelahian ini, maka kau akan tahu bahwa umur Karebet sudah melekat di ujung rambutnya. Namun sesaat sebelum ia mati, maka kau datang mengganggu kami." "Omong kosong," potong Karebet yang hatinya telah menjadi panas kembali. Orang bertopeng itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kepada Karebet ia berkata, "Ingat-ingatlah pesanku. Jangan terpancing ke dalam keadaan yang akan menyulitkan kedudukanmu. Kau sekarang masih dapat mengharapkan ampunan dari Baginda. Namun kalau kau telah melakukan kesalahan lagi, maka ampunan itu jangan kau harapkan sama sekali. Sebab pembunuhan itu akan dapat disebut dalam berbagai macam keadaan. Prabasemi dapat mengatakan apa saja yang dapat menambah kemarahan Baginda. Di antaranya, orang yang terbunuh itu adalah keluarga Dadung Awu, seperti yang baru saja dikatakannya." "Aku tidak mengenal Dadung Awu," potong Karebet. "Itu adalah suatu contoh yang baik dari bentuk-bentuk fitnah yang dapat dilakukan oleh Tumenggung Prabasemi." Karebet itu pun terdiam, namun segera ia teringat kata-kata Prabasemi di hadapan Baginda Sultan Trenggono tentang seorang calon wiratamtama. Tetapi Sembadalah yang berteriak, "Hei, orang bertopeng, apakah sebenarnya maksudmu? Dan siapakah sebenarnya kau ini?" Orang bertopeng itu menggeleng, katanya, "Sudah aku katakan bahwa tak ada gunanya kau mengerti siapa aku." "Bagus," sahut Sembada, "tetapi jangan ganggu kami." Orang bertopeng itu seakan-akan tidak memperhatikan kata-kata itu. Bahkan kepada Karebet ia berkata, "Karebet, pikirkan baik-baik. Tetapi apakah aku harus berdiam diri saja seandainya mereka akan membunuhku?" "Pergilah," jawab orang bertopeng itu. "Pergi." Karebet itu menjadi heran. Kemudian jawabnya, "Apakah kalau aku pergi,
orang-orang itu tidak akan menyusulku. Biarkanlah mereka, menyingkirlah supaya kau terhindar dari bencana yang lebih besar lagi. Karebet menjadi bingung. Ia telah mengenal orang itu. Semula ia menyangka bahwa orang bertopeng itu Pasingsingan. Bahkan ia menyangka bahwa Pasingsingan itu pun telah mendapat tugas pula dari Tumenggung Prabasemi. Namun ternyata orang itu memberinya beberapa petunjuk yang dapat dimengertinya. Namun bagaimana ia harus melaksanakannya? Apakah ia harus pergi dan membiarkan orang itu mengejar dan membunuhnya? Atau bagaimana? Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.